Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Oke, kembali lagi bersama Budia dari SD Negeri Pleret Kidul. Berarti hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk adik-adik anak-anak fase C kelas 6 semester 2 nggih, dengan tema mengamalkan puasa sunnah. Di kelas 3 yang lalu kita sudah belajar tentang puasa wajib ya, pada saat itu puasa Ramadan. Kita sudah belajar ketentuannya, kita sudah belajar niatnya, kita sudah belajar syarat sahnya, kita sudah belajar hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa yang dianjurkan. Nah, apakah adik-adik pernah melakukan puasa sunnah? Anak-anak pernah melakukan puasa sunnah belum? Contohnya apa puasa sunnah itu? Belum tahu ya? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya pada video pembelajaran kali ini untuk menjawab pertanyaan Bu Guru tadi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita baca tadi, Allah akan memudahkan kita dalam memahami materi kali ini. Memudahkan kita untuk berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak kelas 6, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini ada 5. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, tujuan yang pertama adalah anak-anak mampu untuk mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik. Jadi apa sih puasa sunnah itu? Kenapa sih kok kita harus berpuasa sunnah? Biar apa? Kalau nggak puasa emang kenapa? Ya kan? Lalu yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis dan ketentuan puasa sunnah. Apa aja sih puasa sunnah itu? Emang banyak ya? Coba nanti kita cari tahu, oke? Lalu yang keempat, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Setelah tahu maknanya, setelah tahu jenisnya, nanti kita cari tahu bersama-sama hikmah dan keutamaan puasa sunnah itu apa, manfaatnya apa, ya. Lalu yang kelima, mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Misalnya nanti kita praktek sahur, kita praktek berpuasa dan berbuka puasa, nggih. Setelah itu, dari rangkumannya kita dapat mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai tujuan pembelajaran terakhirnya. Setelah tahu semuanya, nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kelas 6 sekarang sampai besok teman-teman tua. Sampai besok akhir usia, kita senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Nah, dari tadi kok puasa sunnah terus tuh, puasa tuh apa? Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 3 ini sayang? Puasa itu berasal dari kata syam atau syaum. Bahasa Arabnya adalah saum atau syam yang artinya adalah menahan atau lebih tepatnya adalah menahan diri. Nah, secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini juga sudah dibahas dulu ya sama Bu Guru, masih ingat ya? Atau ada video di playlist boleh dilihat tentang puasa di kelas 3 ya. Contoh yang membatalkan puasa adalah misalnya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja,
murtad, hilang akal, haid atau nifas. Itu adalah contoh yang membatalkan, oke? Mulai dari terbit fajar sebelum subuh sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Itulah pengertian puasa, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari sebelum subuh, dari terbit fajar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang anak-anak itu kalau puasa, tujuannya apa sih? Apakah agar dipuji Bapak Ibu atau apakah agar kalau ditanya Bu Diah di sekolah, "Le, Nduk, sampean wingi poso ora?" "Poso, Bu." "Puasa, Bu Guru." Apakah agar bisa menjawab seperti itu atau agar dapat hadiah? Wingi dijanjani Simbah nek puasane full 30 hari engko ditumbaske tas anyar. Jangan ya sayang, yuk niatkan puasa itu memang benar-benar untuk mendapatkan ridho, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa dapat predikat takwa, agar kita derajatnya diangkat sama Allah, agar lebih dekat sama Allah, nggih. Karena tujuan pelaksanaan ibadah puasa itu sesungguhnya adalah untuk mendekatkan diri dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahala puasa itu langsung dari Allah, nggak melalui malaikat. Insya Allah langsung Allah sendiri, hak prerogatifnya Allah untuk memberikan berapa pahala puasa yang adik-adik anak-anak dapatkan, ya. Jadi yuk puasa dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, murni, tidak karena suatu hal apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Tadi kita sudah belajar puasa itu apa, yaitu siam atau saum, menahan diri. Nah, sekarang kita masuk ke puasa sunnahnya. Puasanya sudah tahu lah, sunnahnya itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan, yang dilaksanakan, yang disetujui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya adalah puasa sunnah. Lah puasa sunnah niku nopo? Puasa sunnah adalah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dianjurkan ya kata kuncinya, nggih. Dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu khususnya puasa sunnah itu. Sama kayak puasa Ramadan itu juga ada waktu khusus pada bulan Ramadan. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan pada bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah itu bisa banyak setiap bulannya. Nanti kita cari tahu bersama-sama, nggih. Pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurna ibadah wajib lainnya. Sunnah itu untuk menyempurnakan ibadah wajib ya sayang ya. Jadi yuk kita puasa sunnah agar meneladani Nabi Muhammad, agar mendapat pahala dari Allah, agar sempurna ibadah wajib kita. Yang bolong-bolong biar bisa tertambal, yang kurang-kurang bisa menjadi cukup ya. Setelah kita tahu maknanya, kita cari tahu jenis-jenis puasanya dan waktu pelaksanaannya. Karena itu saling berhubungan, nama puasanya, jenis puasanya apa, waktunya kapan nih, kayak gitu. Lalu, yang pertama, ada banyak ya, sekitar 8 kalau nggak salah yang guru dijelaskan pada video ini ya. Puasa sunnah yang pertama yang akan Bu Diah jelaskan adalah puasa Syawal. Puasa apa adik-adik? Coba ditirukan kelas 6. Iya, puasa Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ya, jangan Idul Adha. Jadi setelah 1 bulan kita berpuasa Ramadan, akan kita sambut hari penuh kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Nah, setelah bulan Ramadan itu
setelah 1 hari Idul Fitri kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa yang bernama puasa Syawal selama berapa hari? Iya, selama 6 hari. 6 hari. Kalau Ramadan itu 29 atau 30 hari, kalau Syawal itu 6 hari. Jadi banyakkan Ramadan atau banyakkan Syawal ya. Banyakan Ramadan. Jadi Syawal itu insya Allah mudah untuk dilakukan. Asal kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa tuh Bu Guru lah wong wis puasa Ramadan kok ya ndak puasa Syawal lah mergane ono keutamaane puasa Syawal kuwi le. Keutamaane nopo to Bu Guru? Keutamaane niku tak wacane ya le ya. Mirengke nggih. Man sawma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawwali kana kasiyamid dahri. Yang artinya adalah barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Jadi nek sampeyan ki puasa Ramadane full dino full. Terus bare sampeyan kuwi 6 dino ning Syawal poso ya full. Kuwi ganjaran sing diparingke yang kita dapatkan itu adalah setara dengan puasa selama 1 tahun penuh. Padahal kita cuma puasa 6 hari, tapi pahalanya seperti kita puasa sepanjang tahun setiap hari. Berarti ibaratnya 30, misal kita bulatkan 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal. Berarti berapa jumlahnya? 36. Itu sama 36 hari ganjaran nih pahalanya sama seperti 365 hari berpuasa. Banyak atau tidak? Banyak sekali itu. Ibaratnya kamu punya uang 36.000 tapi kamu bisa beli barang sesuatu yang seharga 365.000. Itu kira-kira kamu kita itu rugi apa untung? Rugi apa untung? Untung sekali. Makanya yuk jangan kita lewatkan puasa Syawal selama 6 hari karena keutamaannya tuh sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat banyak pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama puasa Syawal ya. Lalu yang kedua, puasa sunnah yang kedua yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah puasa Senin Kamis. Jenenge mawon puasa Senin karo Kamis. Berarti le poso dinten napa, Nduk? Iya, puasa hari Senin dan hari Kamis. Bukan Senin sampai Kamis. Ya, tapi Senin dan Kamis. Jadi kalau dalam seminggu puasanya berapa kali? 2. Kalau dalam 1 bulan 2 kali 4. Iya, 8 hari berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa kok puasa Senin Kamis? Karena pada hari Senin dan Kamis adalah hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan hari di mana turunnya wahyu Al-Quran atau ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau senang sekali berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Arafah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari raya sebelum hari raya Idul Adha. Puasa apa anak-anak namanya? Puasa Arafah. Selanjutnya yang keempat adalah puasa Asyura, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram atau tahun baru Islam. Kita berpuasa 1 hari yang dinamakan puasa Asyura.
Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama Syawal, yang kedua Senin Kamis, yang ketiga Arafah, yang keempat Asyura. Lalu yang kelima puasa Sya'ban, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau biasa kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Ya. Lalu yang keenam adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa apa? Ayyamul Bid, yaitu puasa di mana hari yang terang pada siang hari dan malam hari. Siang terang karena matahari dan malam terang karena bulan. Bulan pada malam harinya biasanya terjadi di pertengahan bulan Masehi, di pertengahan bulan Hijriah, maaf, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulannya. Satu bulan 3 hari. Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Lalu puasa yang ketujuh adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa yang senantiasa dilakukan Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Maksudnya gimana? Misal hari Senin anak-anak puasa. Berarti hari Selasa boten, hari Rabu puasa, hari Kamis boten, dan begitu seterusnya. Diulang selama 1 minggu, diulang lagi menjadi 1 bulan, diulang lagi menjadi 1 tahun, dan terus menerus. Puasa Daud namanya ya, puasa Daud. Sesuai dengan ini ya, afdhalus siyami saumu Dawuda kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ya, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Beliau biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Dan ini juga bagus sekali untuk latihan puasa, untuk tubuh kita, untuk kebiasaan kita agar kita tidak makan secara berlebihan. Ora dipol-pol kele maem, agar kita senantiasa bersyukur. Misal saat hari Selasa kamu nggak puasa, hari Seninnya, hari Rabunya puasa, pasti kamu rasanya lapar. Terus hari Kamisnya kita bersyukur karena nggak berpuasa, alhamdulillah iso maem. Terus Jumatnya nggak puasa lagi, alhamdulillah bisa puasa. Sabtunya puasa lagi, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur karena bisa melaksanakan puasa dan bisa merasakan nikmatnya saat tidak berpuasa, alias bisa mau makan apa aja, minum apa aja yang sehat, yang bergizi gitu ya. Puasa Daud. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah puasa taksu'a. Puasa taksu'a yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ini dilakukan Nabi Muhammad SAW agar ibadah yang kita lakukan itu tidak sama atau berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jadi Nabi melakukan puasa taksu'a ini untuk menjadikan pembeda. Jadi kita puasanya tanggal 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram, okay? Ada 8 puasa tadi, apa aja sayangku? Yang pertama, puasa Syawal. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, puasa Arafah. Yang keempat, iya, Asyura. Yang kelima, puasa Sya'ban. Yang keenam, apa? Yang pertengahan bulan tadi apa? Ayyamul Bid, betul. Lalu yang ketujuh, Nabi Daud.
Dan yang terakhir adalah puasa Taksu'a, puasa pengiring puasa Asyura, ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Selanjutnya di sini Bu Guru punya tabel. Tabel soal ya ini sebenarnya ya. Coba kita cari pasangannya. Oh, ini pointernya Bu Guru nggak bisa hidup saya nggak apa-apa. Dari sini aja ya. Puasa Sya'ban. Pasangannya yang mana puasa Sya'ban? Oh, ini misalnya puasa Senin Kamis dulu. Puasa Senin Kamis ternyata waktu puasa sunahnya adalah setiap hari Senin dan Kamis. Oke. Lalu yang paling atas puasa Sya'ban ini ya. Kira-kira pasangannya mana? Sya'ban, Sya'ban, Sya'ban. Mana? Tanggal 2 Syawal, tanggal 9 Muharram, tanggal 13 14 puasa sehari puasa sehari tidak puasa, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 10 Muharram, tanggal 9 Zulhijjah. Iya benar, yang pertengahan bulan Sya'ban. Lalu puasa Asyura, mana pasangannya puasa Asyura? Puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Betul. Puasa Arafah. Puasa Arafah mana pasangannya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Taksu'a. Ini pengiringnya puasa Asyura. Apa? Tanggal 9 Muharram, pinter. Puasa Syawal, puasa yang pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Yang mana? Tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal selama 6 hari. Betul. Puasa Ayyamul Bid. Mana sayang? Iya, tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Qamariyah. Lalu yang terakhir puasa Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Terakhir benar, sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Jadi ada 8 puasa sunnah yang bisa kita laksanakan dalam sehari-hari setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap minggunya, nggih. Lanjut. Rukun puasa itu ada 2 sayang, ada 2 yaitu niat dan menahan. Menahan apa? Menahan diri. Niat puasa, anak-anak masih ingat enggak lafal niat berpuasa itu bagaimana? Bagaimana niat puasa? Yang dibaca setelah tarawih atau setelah sahur mau? Karena setiap perbuatan atau setiap ibadah itu tergantung kepada niatnya. Bagaimana niat berpuasa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih hafal? Apa hafalnya kalau cuma bulan Ramadan? Iya, niat puasa bagaimana? Yuk bareng Bu Guru yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh diganti dengan lafal puasa sunnah atau boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat berpuasa Senin Kamis pada minggu ini karena Engkau lillahi ta'ala. Boleh. Ya Allah, hamba niat puasa Ayyamul Bid selama 3 hari pada bulan ini karena Allah lillahi ta'ala. Boleh. Ya Allah, hamba niat puasa Syawal 6 hari pada bulan Syawal ini karena Engkau lillahi ta'ala. Boleh. Apalagi? Ya Allah, hamba niat puasa Daud karena Engkau lillahi ta'ala. Boleh sekali ya. Boleh niat pakai bahasa Indonesia. Niat boleh diucapkan, boleh juga dalam hati. Nek diucapkan boten sah seru-seru. Ya Allah, aku niat puasa Senin Kamis karena Allah lillahi ta'ala. Mboten sah seru-seru nggih. Ndak krungu tanggane malah dadi riya, dadi pamer, dadi ora sae, ora apik, mboten pareng nggih. Nanti niatnya dalam hati atau diucapkan dengan lisan tapi
tidak terlalu keras, hanya kita saja yang mendengarnya, begitu nggih. Lalu yang kedua rukunnya adalah menahan. Menahan apa? Menahan berat badan nggak bisa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja contohnya? Makan dan minum. Makan atau minum dengan sengaja. Rano wong kok maem wae lah aku. Nyam nyam nyam. Minum wae lah. Nggak boleh. Itu batal pasti puasanya. Tapi kalau nggak sengaja gimana Bu Guru? Boleh dilanjutkan asal benar-benar tidak sengaja alias benar-benar lupa. Astagfirullah aku ki poso. Nah, dilanjutkan niat lagi. Dilanjutin lagi ya, tapi jangan sering-sering lupanya. Namanya lupa itu nggak bisa disetting, nggak bisa direncanakan ya. Jadi diingat-ingat kalau lagi puasa ya. Lalu apalagi muntah dengan sengaja dilogok-logok kan gitu nggak boleh. Lalu apalagi haid bagi dan nifas bagi perempuan. Haid dan nifas itu nggak bisa buat itu datangnya dari Allah, dari tubuh kita, jadi kita nggak bisa nyeting ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang membatalkan itu murtad, keluar dari agama Islam. Insya Allah kita nggak akan murtad ya, kita teguh pendirian dalam agama Islam dari lahir, dari sekarang sampai besok akhir hayat kita mengucap syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad ya. Lalu selanjutnya apa ya? Oh iya, selanjutnya adalah hilang akal atau gila. Nek wong tiba-tiba gila berarti le poso dino kuwi batal. Gitu nggih. Dan yang terakhir adalah keluar dari ketentuan syarat sahnya berpuasa. Seperti itu. Jadi anak-anak, kita berpuasa itu karena Allah. Jadi kita jangan terus aduh banyak mengeluh. Kalau puasa itu namanya latihan agar kita bisa mengambil hikmah berpuasa ya. Jadi kita jangan banyak-banyak mengeluh. Oh iya, kalau marah-marah itu membatalkan puasa enggak kira-kira? Wah, rane nesu kok puasa mau batal. Wah, kayak kok maling kayak puasanya batal kayak gitu. Pernah nggak denger kayak gitu? Pernah ya? Sebenarnya berbuat maksiat atau berbuat kriminal itu tidak membatalkan puasa sayang. Misalnya marah-marah tadi ya, itu kan eh, nggak sabar ya, kon sabar biasanya lah. Nek masalah marah ya iso sabar. Nah itu biasanya batal loh nggak puasa mau nek nesu-nesu. Puasa itu tidak batal dengan marah-marah, tapi dengan marah-marah itu bisa mengurangi pahala berpuasa. Mengurangi. Jadi misal kamu dalam puasa itu sehari marah-marah 10 kali, ya berarti pahalamu berkurang sebanyak 10 kali. Nah pahalanya berapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi kurang-kurangin tuh marah-marahnya biar pahalanya full tank. Biar puasamu itu nggak cuma dapat haus dan lapar, tapi juga dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Yo eman-eman to Lenduk nek wis sedina poso saya ngelih ngelak letih lesu lunglai lebay atau ora entuk pahala sedikit pun. Entuk pahala we minus atau entuk pahala we kurang-kurang ya janganlah. Jadi kita hindari yang namanya marah-marah, kita hindari yang namanya berbuat maksiat, mencuri, membuli, mengejek, menyakiti orang lain itu mengurangi pahala puasa. Jadi jangan sampai puasa kita itu apa namanya sia-sia. Puasa kita itu nggak dapet apa-apa kan sedih banget ya. Jadi yuk kita sempurnakan pahala puasa kita. Kita latihan puasa dengan puasa sunnah dan melaksanakan puasa wajib dengan ikhlas, dengan tulus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oke anak-anak, selanjutnya terima kasih atas
segala yang anak-anak lakukan selama ini, latihan berpuasa dan lain sebagainya. Sepertinya ada slide yang kelewatan ya sayang. Oh iya, ini Bu Guru bacakan ya. Tata cara berpuasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya hanya terletak pada niatnya saja. Ada sahur, ada puasanya, ada buka puasanya, kayak gitu ya. Nggak ada terawih sayang. Puasa sunnah nggak ada terawih. Terawih hanya ada pada bulan Ramadan. Sekarang hikmah puasa sunnahnya yang pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Jadi misal kita puasa wajibnya itu minus-minus tadi, kurang bolong-bolong karena kadang marah-marah, insya Allah dapat disempurnakan dengan puasa sunnah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena puasa itu tujuannya adalah mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala agar derajat kita diangkat, agar kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Puasa itu sangat baik untuk tubuh kita karena dapat mengistirahatkan organ pencernaan kita, untuk meringankan beban organ pencernaan kita. Jadi bisa bikin tubuh kita itu sehat, kuat, bugar. Bisa juga kalau kayak Bu Guru ini bisa buat diet, tapi tujuannya bukan buat diet, untuk berpuasa, mencari ridho Allah ya. Dietnya kalau nanti jadi kurus itu bonus, alhamdulillah jadi langsing, jadi kurus. Lalu yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Karena kita merasakan bagaimana lapar itu nggak enak. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, kelaparan, insya Allah hati kita akan terketuk. Hati kita ingin memberi karena kita menjadi peduli kepada orang lain. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berpuasa sunnah berarti kita mencontoh, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau yang suka menegakkan sunnah Nabi akan berkumpul bersama Nabi di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak, berkonsentrasi mengikuti video pembelajaran yang Bu Dia sampaikan ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi, memberikan motivasi, membimbing anak-anak dalam berpuasa, Bu Guru terdapat kesalahan, mohon dikoreksi ya. Sekian semangat belajarnya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.